Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Penyakit yang ada pada diri manusia sesungguhnya dapat dibagi kepada dua bahagian. Ada penyakit badan, ada pula penyakit batin. Ada penyakit jasmani, tapi ada juga penyakit rohani. Dalam salah satu hadis sahih, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha, min nafsin la tashba, min du'ail la yusma, min ilmin la yanfa. Inni a'udzubika min haula'il arba. Kata Rasul, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 macam penyakit. Yang pertama, kata Rasul, min qalbin la yahsha. Penyakit hati yang kumiliki, tapi hatiku itu tidak pernah merasa khusyuk. Yang kedua, min nafsin la tashba. Penyakit jiwa. Aku punya jiwa, aku punya kepribadian. La tashba. Tapi kepribadianku itu, jiwaku itu tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa puas. Yang ketiga, lebih bahaya lagi. Min du'ail la yusma. Aku berlindung kepadamu dari penyakit doa. Yang doa itu selalu kulantunkan dari lubuk hatiku yang paling dalam. La yusma. Jangankan kau kabulkan. Kau pedulikan pun tidak lagi doaku itu. Kau dengar pun tidak lagi doaku itu. Dan yang keempat, min ilmin la yanfa. Dari ilmu yang ada di dadaku, ilmu yang ada di otakku, ilmu yang ada di benakku. Tapi sayang, la yanfa. Ilmu itu sedikit pun tidak memberi manfaat, baik untuk diriku, apatah lagi untuk orang lain. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, Tuhan, pemilik sekalian alam, aku berlindung kepadamu dari 4 macam penyakit tersebut. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, kita mulai membicarakan penyakit yang pertama, yaitu min qalbin la yahsha. Penyakit hati yang hati itu tidak pernah merasa khusyuk. Padahal terasa manisnya beribadah ketika ibadah itu kita lakukan dengan penuh kehusyukan. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, ibadah itu dilakukan karena 2 hal. Yang pertama, at-ta'ah. Orang melakukan ibadah karena ketaatan. Yang kedua, al-mahabbah. Orang melakukan ibadah karena cinta. Kalau orang melakukan ibadah karena ketaatan, itu bagus. Sebab memang kita diciptakan untuk taat dan patuh kepada Allah. Tapi ada level yang lebih tinggi lagi, yaitu melaksanakan ibadah karena berdasarkan mahabbah, rasa cinta kepada Allah yang tidak berbelah, rasa sayang kepada Allah yang tidak berbagi, kasih yang tidak berujung, cinta yang tidak berakhir. Tapi kalau ibadah itu sudah kehilangan kekhusyukan,
maka ibadah itu akan menjadi gersang. Kalau sholat sudah hilang rasa khusyuk, maka seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, bahwa sholat itu lakabiratun, sangat berat, illa alal khasyiin. Yang tidak merasa berat melaksanakannya adalah orang yang khusyuk. Tentu pertanyaan yang paling mendasar adalah, bagaimana kita bisa merasakan khusyuknya sholat? Bagaimana kita bisa merasakan indahnya sholat ketika sholat yang dilakukan itu dengan penuh kehusukan, fokus? Kalau ditanya kepada ulama-ulama hadis, bagaimana cara khusyuk sholat? Mereka pasti menjawab, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholat sajalah bagaimana Rasul melaksanakan sholat. Dan itu jawaban yang pasti betul. Kalau ditanya kepada ahli fikih, bagaimana mau khusyuk dalam sholat? Ahli fikih akan menjawab, lakukan sholat itu dengan memenuhi semua syarat dan rukun-rukunnya. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan khusyuk dalam sholat. Tapi, kalau kita mau melangkah sedikit keluar, melangkah sedikit ke dalam lagi, kita tanya kepada ulama-ulama tasawuf, bagaimana caranya agar khusyuk dalam sholat? Ulama-ulama tasawuf biasanya menjawab, sholatlah sebagaimana Rasul sholat. Sholatlah dengan melaksanakan semua syarat dan rukun-rukunnya. Tapi ada yang lebih daripada itu, yang dapat menyempurnakan yang sudah ada itu, melengkapi yang sudah ada itu. Paling tidak, kata ulama-ulama tasawuf, ada 3 hal yang dapat kita lakukan agar sholat kita itu betul-betul indah dan khusyuk. Apa itu? Yang pertama, jangan coba-coba memakan makanan yang haram. Sebab apa yang kita makan itu akan menjadi darah dan akan menjadi daging. Makanan yang haram akan menjadi daging yang haram dan tidak ada tempat kembalinya terkecuali neraka. Sholat adalah sesuatu yang suci. Andai kata di tubuh kita ada yang kotor, maka yang kotor dan yang suci tidak akan pernah bersatu. Kalau mau khusyuk dalam sholat, jaga makan kita. Yang kedua, kata ulama-ulama tasawuf, anggaplah ketika kita sholat, itu merupakan sholat yang terakhir dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa demikian? Sebab kematian itu sangat pendek. Kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan yang bagaimana saja. Karena tidak seorang pun yang tahu kapan dia mati, maka kapan saja dia bisa mati. Itu penyebabnya kematian dianggap sesuatu yang paling dekat, sebab tidak bisa diprediksikan. Yang terakhir, kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, maka ketika kita sholat, anggaplah sholat itu bukan sekedar ibadah dan kewajiban biasa, tapi jadikanlah sholat itu ibadah dan kebutuhan jiwa kita. Andai kata kita sudah menganggap sholat itu suatu kebutuhan, maka kita akan khusyuk, kita tidak akan berat lagi melaksanakan, mendirikan sholat itu. Sebab bukan sholat yang memerlukan kita, bukan Allah yang memerlukan kita, tapi kitalah yang memerlukan sholat, dan kitalah yang memerlukan Allah. Tanpa Allah, kita hanya manusia yang miskin, papa, dan kedana. Insya Allah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.